Ya ampun, apalagi nih? Baby Zilla, apa? Baby Godzilla. Ya Allah, Mbak, kok gitu banget sih? Baik itu babysitter atau itu orang tuanya yang lagi gendong anaknya, yang lagi nangis-nangis, dan kayak gitu, Mbak. Ya ampun, Mbak. Saya ibu dua anak. Anak pertama saya kalau nangis suaranya melengking banget dan susah ditenangin kalau bukan sama saya. Walaupun saya nggak kerja, di rumah ada suami, ada orang tua, tapi tetap suaranya melengking dan susah ditenangin. Saya kira saya bakalan lolos ketika saya punya anak kedua. Ternyata apa? Saya jadi ibu baru lagi, dengan pengalaman baru lagi. Ternyata anak saya 10 kali lipatnya dari anak yang pertama. Rewel banget. Dari pagi ke pagi susah tidur, kerjanya nangis saja, dan cuma mau sama saya digendongnya. Kalau misal ini dijadiin trik marketing keterlaluan ya guys ya, karena lagi-lagi anak-anak jadi korban. Emang bener banget hal-hal yang menyangkut anak ini cepat viral karena relatibilitasnya tinggi dan gampang viral sebab sangat relatable. Banyak orang tua mengalami hal serupa, istilah ini mudah menyebar dan terus dibahas di mana-mana. Mbak, nggak etis mbak kalau misalnya lu jadiin anak-anak sebagai bahan untuk viral atau views lu naik dan lu dibahas di setiap platform. Itu sebuah kepuasan tersendiri kah buat lu? Kalau menurut gua lu kurang waras ya. Tapi sekali lagi istilah Baby Zilla bukan kampanye produk ya guys, tapi fenomena viral parenting. Baby Zilla atau Baby Zilla adalah julukan populer di media sosial untuk menggambarkan bayi atau balita yang sangat aktif, sulit ditenangkan, sering tantrum dan menghancurkan suasana rumah, misalnya lompat sana lompat sini. Itu emang diistilahin Baby Zilla, anak-anak yang sulit ditenangkan itu. Gua tandain aja ya wajah-wajah orang ini kalau misalnya ternyata lo menjadikan momentum ini untuk lo viral, atau lo jadiin bahan marketing, atau lu jadiin bahan untuk lu mau launching produk baru. Video ibu-ibu yang marahin babysitter nggak karuan gara-gara babysitter itu coba nenangin bayi yang dia gendong di depan rumah si ibu yang ngamuk ini udah lewat berkali-kali di FYP saya. Sekilas saya nonton kayak ya ini konflik tetangga biasa. Tapi pada saat saya perhatiin kok ada polanya ya. Ini marketing. Kalau iya ini marketing, gila banget. Yang pertama dia pakai framing, kamu masih tanya aku pengen punya anak atau enggak? Enggak gitu. Berarti dia pakai framing child free kan? Itu bukan narasi sembarangan. Itu label yang gampang memicu debat, memecah audiens dan ngundang reaksi emosional. Artinya, ini framing yang sengaja dia pilih supaya diskusinya panas. Yang kedua tentang angle kamera, kelihatan natural kayak video asli gitu, seolah-olah kebetulan direkam. Padahal di ekosistem konten itu salah satu teknik yang paling klasik. Setting kamera seolah candid supaya penonton percaya ini real. Dan ketika dua hal ini digabung, narasi child free plus angle kamera natural plus bayi nangis dan ada tambahan istilah baru yang dipopulerkan, Baby Zilla. Sorry ini kayaknya pola yang udah familiar deh. Konten yang sengaja disusun untuk viral. Saya nggak mau ke arah ini pro kontra child free atau enggak ya. Bukan soal siapa yang benar siapa yang salah. Ini cara sebuah video untuk memanfaatkan moral framing untuk memancing emosi publik demi engagement, demi viral, demi marketing maybe, I don't know. Dan menjadikan bayi yang diteriak-teriakin sedemikian rupa, babysitter yang lagi ngasuh dimarah-marahin kayak gitu sebagai bagian dari dramanya, itu menurut saya nggak banget. Nggak tahu lah ini marketing atau enggak. Kalau iya, ya you went viral, congratulations. Tapi masa sih caranya dengan manipulasi visual dan memainkan sensitivitas isu sosial kayak gitu? Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin ya. Ini ada kabar lagi ya, yang lagi viral banget, yaitu tentang wanita yang teriak histeris. Mungkin kalian tadi sudah melihat ya beberapa infonya, dan ini ada beberapa info yang harus kalian lihat juga, dan beberapa komentar tentunya dari para netizen ya terkait berita yang satu ini guys ya. Wanita teriak histeris gegara dengan suara bayi menangis di depan rumahnya guys ya. Aku yakin itu seperti apa ya, promosi, marketing promosi gitu guys ya, produk ya. Nah, zaman sekarang kalau nggak bikin sensasi itu nggak akan viral seperti itu gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys beritanya ya. Apa tanggungan? Iya, maaf ya kak, sebelumnya saya jelasin majikan saya kalau kita ya kan sebentar dulu pak, jelasin dulu kak. Sebentar ya kak, saya jelasin. Maaf ini ART-nya ya, bukan lanjutan nya ya. Ini emang anaknya suka tanggung, emang baby gila. Jadi saya minta mohon maaf banget yang baby gila. Dia kan baby gila. Beliin popok dia ini kayak saya, tapi jangan ada yang begini. Saya berbuat apa-apa, tapi kita semua terkenal, ya tapi saya minta. Nih, sang tetangga menjelaskan hanya ingin menenangkan karena bayi tidak enak badan. Meski begitu, emosi wanita ini tak terbendung, guys. Maaf banget ya kan,
Lagi rame banget soal mbak-mbak yang teriak-teriak soal anak nangis. Ya, karena anak nangis tetangganya atau siapanya gitu kan nih. Lagian bayi nangis terus memang tenang. Bawa ke sana nggak? Ini harus saya. Kamu geser ke sana. Ya kamu geser ke sana. Woi dia bang. Aku udah bilang ya. Aku udah bilang dari kemarin. Aku udah bilang jangan bawa anak itu ke depan komplek kita, ke depan rumah kita. Gak tahu. Kamu masih mau nanya aku mau punya anak atau enggak? Enggak. Nangis apa tuh baby Zila? Bilangin nggak ke tetangga lu? Maksa punya anak lagi ya. Kita kan nggak mau punya anak, nggak bisa ngurus anak, nggak usah punya anak, bukan kayak permisi. Hai Kak, izin stitch ya. Sebelumnya aku minta maaf kalau kata-kata aku ada yang kurang atau ngomongnya belibet. Maaf ya, tapi geruduk rumah orang gara-gara bayi tantrum itu bukan solusi, tapi itu adalah bentuk intimidasi kata aku. Bayi tantrum itu normal. Yang gak normal tuh orang dewasa yang ngamuk, kayak lagi rebutan tanah. Kalau gak ngerti anak kecil, ya belajar. Gak usah nyumpain kayak gitu. Aku cuma bisa bayangin capeknya orang tuanya atau susternya yang ngasuh. Anaknya lagi di fase tantrum, malah dihujat, bukan ditolongin, malah dihakimi rame-rame, enggak gitu. Padahal tuh yang butuh dukungan tuh keluarganya, keluarga dari ibu itu. Aku jujur sebagai ibu sakit hati banget liatnya. Guys, bayi itu bukan monster. Dia tuh belum ngerti, belum bisa ngomong. Jadi kita tuh nggak tahu maunya dia apa, cuma bisa nangis. Tuh guys, benar sih. Oke, gue baru bangun tidur dan gue pengen banget ngebahas soal baby Zila yang lagi rame itu. Buat kalian yang udah ngeliat VT-nya, please kasih tahu gue juga gimana respon kalian. Gue pengen tahu banget karena gue gak mau emosi sendirian. Dari awal gue ngeliat konten itu, gue udah yakin banget kalau itu cuma marketing. Tapi gue lagi nungguin apa sih produk yang akan disampaikan dari konten marketing yang seperti itu. Gue tahu banget kalau misalkan konten-konten seperti itu memang lagi ramai. POV, dijemput pakai angkot pas wisuda, Emina, dan lain sebagainya. Dan itu sangat amat bagus engagementnya. Tapi buat konten Baby Zila ini menurut gue udah sangat amat membawa emosi kita yang nonton segitu luar biasanya. Karena dibuat dan dikemas secara natural, senatural mungkin. Dari komentar-komentar yang gue baca semalam juga itu udah kebagi banget netizen ini jadi dua kubu. Ada yang tim child free dan ngerasa bahwa memang tangisan bayi itu sangat menjengkelkan. Ada juga yang di pihaknya ibunya Baby Zila yang ngerasa bahwa kita juga sebagai orang tua yang baru juga tidak mengerti karena bayi cuma punya satu cara berkomunikasi, yaitu menangis. Dan menurut gue memang betul kayak gitu. Kita sebagai manusia dewasa, even kita punya trauma sekalipun, rasa-rasanya kita lebih punya cara berkomunikasi yang baik dibandingkan bayi yang cuma bisa nangis aja. Dan menurut gue yang perlu banget dibahas itu yaitu suaminya. Lo sebagai laki-laki dewasa, lo bisa dengan sangat amat gentleman datang ke rumah Baby Zila dan bilang bahwa maaf, istri saya punya trauma masa kecil sehingga dia tidak bisa mendengar suara anak bayi sebegitu luar biasanya. Saya minta maaf dan mungkin nextnya bisa untuk tidak mendekati di daerah rumah saya, karena saya juga berusaha mengerti istri saya. Saya juga berusaha mengerti kamu sebagai orang tua baru. Jadi tolong kita sama-sama saling menjaga sikap. Dah. Benar ya, harusnya sebagai suami itu bisa membimbing istrinya ketika lagi emosi gitu ya. Bukannya ketika istrinya emosi, dia malah ikut emosi juga. Tadi aku lihat beberapa part ya teriak juga gitu ya. Harusnya ya dia bisa, kalau ini nyata gitu ya, bukan marketing gitu ya, harusnya bisa mengendalikan emosi istrinya gitu guys ya. Ya sebagai suami mau nggak mau harus bisa gitu ya, namanya juga orang suami, pemimpin gitu ya. Nah, benar berkata si Mbak ini gitu ya. Nah ini kita lihat lagi seperti apa. Tren marketing 2025 di TikTok mungkin memang lagi kayak POV-POV-an. POV jualan warteg, POV laundry Majapahit, POV jualan printer, POV jualan dessert yang harganya harus ditimbang tapi ternyata ada produk susunya di sana gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa banget, gue pun masih bisa menikmati. Tapi gue melihat nih ya, ada konten yang tercium bau-bau marketing juga, jualan juga, tapi berlebihan isi kontennya. Jadi tuh isi kontennya kayak dia jadi tetangga yang komplain sama tetangganya yang punya anak yang selalu tantrum gitu.
kata-katanya di dalam konten tersebut tuh jujur menusuk hati banget ya. Walaupun gue belum menjadi seorang ibu, tapi itu jujur juga menusuk hati gue. Kalau misalnya ini marketing menurut gue berlebihan karena aktingnya dibuat senatural mungkin dan kata-katanya itu semenyakitkan itu gitu ya. Kalau misalnya itu konten yang udah belak-belakan ditulis POV jadi tetangga yang julid dan nyebelin atau apa itu mungkin masih oke ya. Tapi ini kan dibikin senatural mungkin dan seakan-akan ini real adanya. Menurut gue itu enggak sih, gue nggak tahu ini produk apa, gue nggak tahu asli apa enggak, tapi gue melihat ini kayaknya tercium bau marketing lagi. Sorry banget ya ini produknya apa, tapi lo nggak banget sih. Waduh, iya ya, tapi kita belum tahu nih produknya apa nih. Kalau produknya kecium, pasti kena, wah, hujatan guys. Bukannya laku, malah dapat hujatan, 1000 hujatan dari netizen ya. Ya, namanya anak kecil gitu ya, kita nggak, anak kecil kan komunikasinya cuma bisa menangis. Dan kita juga pernah di masa fase seperti itu, karena kita juga pernah di fase menjadi bayi gitu ya, menangis seperti itu. Makanya kita harus berbakti sama orang tua, entah ibu, entah bapak, itu ya sebagai contoh ya. Kalian lihat sendiri kalau kalian waktu kecil seperti itu, waktu kita kecil gitu ya, masih bayi, itu pasti seperti itu guys. Jadi menurut itu hal yang wajar gitu ya. Zamannya usia-usia di masa bayi, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masa lucu, tapi bayi ya masih lucu ya. Nah, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke atas, 4 sampai 5 tuh agak-agak masih gemes, tapi agak menjengkelkan karena kadang tantrumnya ada gitu ya. Terus ya seperti itulah, minta ini minta itu tapi nggak jelas gitu, itu wajar gitu guys ya. Itu ada fasenya tuh anak-anak, kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Makanya harusnya sih mbak-mbak itu juga mewajarkan, kayak wajar misalnya terganggu ya bisa mungkin pakai headset, kayak bisa dengerin lagu atau apa gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan see you guys.